menekan sana sini. Kan ingat, jaksa itu di bawah kekuasaan eksekutif. Dia di bawah kekuasaan presiden secara langsung, di mana pada masa pemerintahan Jokowi sering sekali itu digunakan untuk menekan lawan dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu legalistik ya. Saya harus potong di sini. Tapi hakim, boleh dong. Ya, bentar. Saya akan potong. Tapi hakim sebagai orang yang jangan lari kemana-mana dulu. Ya, begini. Saya tidak terlalu legalistik. Tetapi untuk semua cuatan Pak Refli Harun ini ada salurannya. Berbagai saluran tersedia. Tidak harus teriak-teriak di media, tidak usah, tidak adil. Apa yang Prof Gayus keberatan teriakannya? Ya, saya ingin sebagai negara hukum, semua proses melalui hukum yang telah disediakan. Oke. Tadi keberatannya atau penilaiannya adalah kalaupun dakwaan jaksa ini ngawur, ada hakim sebagai harapan terakhir untuk memberikan keadilan. Dibagi dua, satu perilaku hakim dan dia hakim yang memiliki kewenangan untuk mengadili dalam negara hukum ini. Maka Presiden melihat itu, wah cuatan-cuatan seperti Pak Refli Harun ini juga perlu disikapi, karena ini bisa menggoncangkan dunia yang disebut negara hukum ini. Caranya menghentikan proses. Kalau kata membelenggu itu kata yang sebaliknya sebenarnya menghentikan lah. Oke. Kalau tidak tadi, boleh ya Pak. Ini agak aneh, ini paradoks ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keadilan ya, kan ada sebuah pertimbangan yang harusnya cukup, yang betul-betul mendalam dan lain sebagainya. Kalau setiap saat minta intervensi presiden, wah gawat sekali. Lama-lama itu juga tidak bukan ada situasi yang kita inginkan bersama. Kalau itu situasinya, kan saya bilang tadi, saya tidak terlampau legalistik, tapi ada saluran yang dimana para ahli seperti Pak Refli ini ada wadahnya. Mungkin ya tidak dengan bercuat-cuat seperti tadi itu, sehingga menggaduhkan negara yang diinginkan tentram ini. Yang gaduh itu, Prof, itu jaksa yang bikin gaduh itu. Dia menersangkakan orang dengan perangkat yang sangat minim. Jadi pertama, Prof ya, dia mengatakan apa kerugian negara. Ini kan saya ngikutin prosesnya dari awal. Itu katanya harusnya yang impor tuh BUMN aja. Tetapi kok swasta disuruh mengimpor? Kalau BUMN yang impor, maka untungnya BUMN akan lebih gede. Dan itu akan menyebabkan negara untung lebih besar. Saya bilang ini kerugian negara atau negara kurang untung? Jadi seolah-olah yang namanya impor gula kristal mentah yang melibatkan swasta itu sebuah kesalahan. Padahal kalau kita bicara perekonomian, kan ini nilai tambah. Ya. Tiba-tiba berubah lagi, Prof. Bukan BUMN kurang untung, tetapi bea impor dan pajak impor yang kurang. Harusnya kalau gula kristal putih, bea impor dan pajak impornya lebih gede, negara lebih untung. Oke. Jadi terakhir lebih bayar. Nah dari situ saja. Itu dari dari dakwaan jaksa Anda lihat sudah ngawur dan pertimbangan majelis hakim juga penetapan terdakwanya pun juga sudah ngawur.